Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairunisa dan rekan saya. Arum Putri Lismiati. Kami berdua dari kelas 12 AK2 dari SMK 13 Bandung. Di sini kami akan mempresentasikan cara pembuatan sauerkraut. Sauerkraut atau kubis asam merupakan makanan yang terbuat dari rajangan kubis yang difermentasikan. Sauerkraut biasa ditemukan di restoran-restoran di negara Eropa, khususnya negara Jerman. Bakteri yang paling berperan di dalam proses fermentasi sauerkraut adalah Lactobacilli. Tujuan dari pembuatan sauerkraut adalah untuk menghasilkan pengolahan dengan keterampilan tentang pembuatan makanan dengan fermentasi, untuk mengetahui bakteri yang dipakai dan menambah wawasan dalam dunia kerja di masa yang akan datang, dan untuk menerapkan cara berwirausahaan yang tangguh dan mandiri untuk dapat menciptakan lapangan kerja di masa yang akan datang. Adapun alat yang digunakan untuk pembuatan sauerkraut yaitu talenan, pisau, baskom, toples kaca bertutup erat, dan alat penumbuk. Adapun bahan yang digunakan yaitu 750 gram kubis, 15 gram garam, dan air matang. Cara pembuatan sauerkraut. Yang pertama, siapkan wadah dan alat-alat yang akan digunakan. Cuci bersih semua alat dengan sabun dan keringkan. Siapkan kubis, pilih yang masih segar. Tandanya, kelopak daun masih keras, crunchy, dan berwarna putih segar, tanpa ada bercak-bercak coklat. Cuci bersih kubis ketika masih dalam gelondongan besar. Belah kubis menjadi dua bagian, hati di tengah kubis bisa dibuang atau dibiarkan. Rajang setengah bagian kubis tipis-tipis, kemudian letakkan kubis di mangkuk besar. Taburi dengan garam. Rajang kubis berikutnya, tumpukan di permukaan kubis di mangkuk dan taburi kembali dengan garam. Lakukan berlapis-lapis hingga kubis dan garam habis. Aduk kubis di mangkuk dengan jemari tangan sehingga garam mampu terdistribusi merata ke seluruh permukaan kubis. Jika menggunakan sayuran dan rempah-rempah lainnya, maka masukkan dan campurkan bersamaan dengan kubis. Masukkan seperempat bagian rajangan kubis ke wadah yang akan dipergunakan untuk fermentasi. Gunakan toples kaca yang berpenutup erat. Memarkan kubis dengan menumbuknya menggunakan alat penumbuk. Tumbuk hingga kubis memar dan air kubis tampak keluar. Tambahkan seperempat bagian kubis lainnya dan tumbuk kembali. Lakukan proses tersebut hingga semua rajangan kubis habis dan semua masuk ke dalam toples kaca yang berpenutup erat. Lalu tekan-tekan kubis dengan punggung dan telapak tangan hingga rajangan kubis menjadi padat dan air tampak menggenangi permukaannya. Jika kubis tidak terendam air, maka buatlah larutan garam dari 200 ml air matang ditambah 1 sendok teh garam. Aduk hingga larut dan tuangkan ke rajangan kubis. Simpan toples kaca yang berpenutup erat yang berisi rendaman kubis di meja dapur atau di tempat yang jarang dilalui orang. Pada hari pertama, cek sesekali sauerkraut untuk memastikan kubis terendam. Tekan beberapa kali sauerkraut dengan telapak tangan agar kubis padat dan terendam. Tidak masalah untuk membuka toplesnya. Fermentasi mulai tampak ketika muncul gelombang busa di permukaan cairan sauerkraut. Kubis akan berkurang volumenya, menjadi menyusut, dan cairannya menjadi bertambah banyak. Tunggu hingga kurang lebih 1 minggu, fermentasi sauerkraut akan jadi. Adapun rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan sauerkraut pada kali ini yaitu untuk membeli kubis atau kol sebanyak 750 gram harganya sebesar 10.000. Untuk garam 15 gram harganya 3.000. Dan untuk bowl plastik 200 ml dengan jumlah yang dibutuhkan 25 piece harganya 22.000. Dan untuk
ongkos pembelian bahan-bahan tersebut sebesar 20.000. Total harga yang dibutuhkan yaitu 55.000. Manfaat dari sauerkraut. Pertama, sauerkraut memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain sebagai sumber vitamin C, B, dan K. Proses fermentasi meningkatkan ketersediaan nutrisi yang terkandung di dalamnya, bahkan jauh lebih bergizi dibandingkan dengan kubis biasa. Sauerkraut juga rendah kalori, tinggi kalsium dan magnesium, dan merupakan sumber serat makanan, folat, besi, potasium, tembaga, dan mangan yang baik. Yang kedua, jika disajikan dalam kondisi dingin atau tidak dimasak dan dipanaskan, maka sauerkraut juga mengandung bakteri Lactobacilli dalam kondisi hidup dan mikroba bermanfaat lainnya serta kaya akan enzim. Jadi kesimpulan pada kali ini yaitu sauerkraut atau kubis asam merupakan makanan yang terbuat dari rajangan kubis yang difermentasikan oleh berbagai macam bakteri, termasuk Leuconostoc mesenteroides dan dilanjutkan oleh Lactobacillus brevis LB, Plantarum, dan Pediococcus cerevisiae. Sauerkraut merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Dari sini kita dapat ketahui bahwa bakteri selain merugikan juga bakteri menguntungkan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita perlu memahami mana saja bakteri yang merugikan dan yang menguntungkan, sehingga kita dapat memanfaatkannya untuk kehidupan kita. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Danke. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.